Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emelia Junita Putri, NIM 230202211 dari kelas 226 Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Studi Keislaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi sejarah dan akhlak. Akhlak di sini adalah sesuatu yang bisa diketahui dari penglihatan hati, bukan hanya sekedar dilihat secara kasat mata. Dan akhlak ini juga merupakan sifat yang telah menancap kuat pada diri seorang manusia secara naluri maupun yang diusahakan, dan pengaruh yang ditimbulkan bisa berupa perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Selain itu, dan dibalik tujuan diutusnya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, beliau juga mengatakan atau beliau bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah, sejarah perkembangan akhlak dan tokoh-tokohnya. Pertama, ilmu akhlak pada zaman Yunani. Perkembangan ilmu akhlak pada bangsa Yunani terjadi setelah munculnya Sophisticians, yaitu orang-orang yang bijaksana pada zaman ini. Dasar yang menggunakan para pemikiran Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Tokoh-tokohnya, yang pertama Socrates yang pada abad 469 sampai 399 Masehi. Socrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak karena ia yang pertama kali berusaha bersungguh-sungguh membentuk pola hubungan antar manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Dia berpendapat bahwa akhlak dan bentuk pola hubungan itu tidak akan menjadi benar kecuali bila didasarkan pada ilmu pengetahuan, sehingga ia berpedoman bahwa keutamaan itu adalah ilmu. Yang kedua, Keynes dan Keynes. Adapun kelompok Keynes adalah dipimpin oleh Aristippus yang dilahirkan di Cairo atau di kota Barkah di utara Afrika. Kelompok ini berpendapat bahwa mencari kelezatan dan menjauhi kepedihan adalah salah satunya tujuan yang benar. Yang ketiga, Plato. Plato adalah seorang filsuf dari Athena dan merupakan murid dari Socrates. Dalam perpandangan terhadap akhlak, Plato merupakan pemadukan antara unsur yang datang dari diri manusia sendiri dan unsur yang datang dari luar. Selanjutnya, Aristoteles. Pengikut Aristoteles diberi nama dengan Peripatetics karena Socrates memberikan pembelajaran sambil berjalan atau karena ia memberikan pelajaran di tempat-tempat terbuka dan teduh. Aristoteles juga dikenal sebagai tokoh yang membawa teori pertengahan. Menurutnya, bahwa tiap-tiap keutamaan adalah tengah-tengah di antara kedua kedudukan. Selanjutnya, Stoics dan Equipus. Stoics dan Equipus berbeda dengan para pendahulunya dalam penyelidikan akhlak. Filsafat Epicurus bertujuan menjamin kebahagiaan manusia. Di antara ajaran-ajarannya adalah manusia tidak dapat tenang karena takut pada dewa-dewa dan takut terhadap mati dan nasib. Ilmu akhlak pada agama Nasrani dan pada bangsa Romawi ada pertengahan. Menurut agama ini, disebut baik ialah perbuatan yang disuka Tuhan serta berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ajaran akhlak pada agama Nasrani tampak bersifat teorkestri, memusat pada Tuhan, dan sufistik bercorak batin. Seterusnya, sejarah perkembangan ilmu akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak. Ilmu akhlak pada bangsa Arab setelah Islam. Agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntut kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Pembinaan akhlak dapat pula dijumpai dari perhatian Nabi Muhammad SAW
sebagaimana terlihat dari ucapan dan perbuatan yang mengandung akhlak. Perkembangan akhlak pada zaman baru, segala sesuatu yang selama ini dianggap mapan melalui teliti dan dikritik dan diperbarui, sehingga akhirnya mereka menerapkan pola pertindakan dan pemikiran secara liberal. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.